Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sebelumnya mohon izin saya Kartika Nisi dari LPM Masita. Iya. Izin mewawancarai Bapak selaku Rektor Universitas PGRI Ragolawe Tuban terkait kegiatan Writing High Impact International Journal. Bagi Bapak, saya mau menanyakan mengenai yang pertama, apa tujuan kegiatan tersebut ya? Tujuan dari kegiatan workshop yang kemarin, yaitu workshop tentang Writing High Impact International Journal, adalah membekali Bapak Ibu dosen untuk bisa menulis sebuah artikel yang bisa dipublikasikan di sebuah jurnal yang bereputasi atau High Impact International Journal. Itu intinya adalah itu. Untuk yang pertanyaan yang kedua, manfaat apa sih dapat kita peroleh setelah mengikuti kegiatan ini? Manfaat yang diperoleh sangat banyak. Pertama bagi dosen itu, apalagi yang sudah lektor kepala, sudah doktor, bahwa ketika mampu mempublikasikan artikel di sebuah jurnal yang terindeks Scopus atau bereputasi, itu menjadi salah satu syarat untuk bisa menjadi seorang guru besar. Yang kedua, di perban yang terbaru, perban itu peraturan dari Ban PT nomor 5 tahun 2024. Salah satu persyaratan di perguruan tinggi itu paling tidak 10% dari semua dosen adalah harus publikasi di sebuah jurnal yang terindeks Scopus paling tidak 10%. Nah, yang ketiga, hasil evaluasi kami tahun 2023 bahwa ternyata beberapa dosen yang publikasi di Scopus di kita masih rendah. Oleh karena itu, langkah awal akhirnya saya mengadakan workshop Writing High Impact International Journal yang kemarin kebetulan saya ambil narasumbernya dari luar, yaitu Profesor Dr. Hasanul Zaman dari University Malaya. Yang kedua, Bapak Salimullah ini dari peneliti BRIN. Jadi itu dengan harapan adalah nanti yang terakhir, untuk meningkatkan itu kami merencanakan untuk memberikan insentif bagi dosen yang akan dan berhasil mempublikasikan di internasional jurnal yang bereputasi atau yang terindeks Scopus paling tidak di Q1, Q2 dan Q3. Oke. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut apa yang saja nih? Ya? Rangkaian kegiatannya. Artinya rangkaian kegiatan yang ini ya. Jadi langkah pertama kemarin kan sebetulnya hampir mungkin 3 hari, sekarang harusnya masih berjalan. Jadi di hari pertama terkait dengan teori bagaimana menulis, bagaimana tip menulis untuk di internasional jurnal, karena setiap internasional jurnal yang bereputasi itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua masih ditambah lagi tentang teori itu, kemudian ditambah dengan mereview beberapa artikel dari Bapak Ibu dosen, karena dari 46 peserta dosen itu kemarin sudah ada yang sudah mengirim dan sampai sekarang masih dilakukan review. Artinya adalah penilaian daripada narasumber yang kemarin hadir ke sini, ini masih mereview terkait dengan artikel yang sudah dikirim Bapak Ibu dosen. Tambahan terakhir dari kegiatan kemarin adalah terkait dengan beberapa aplikasi yang bisa membantu Bapak Ibu dosen untuk bisa menulis sebuah artikel. Contoh terkait dengan AI, artificial intelligence itu toh. Kemudian yang kedua terkait bagaimana mencari jurnal sebagai rujukan yang akan dipakai dalam penulisan artikel dan banyak lagi. Kemudian misalkan kayak mungkin terkait dengan plagiarisme, terkait dengan mendelay untuk referensinya, terkait dengan bahasa ada grammarly-nya. Nah, itu adalah di bagian akhir diberikan. Apakah ada kendala Bapak selama pelaksanaan kegiatan? Kendalanya satu, memang kemarin
kalau yang saya dengar ya, karena kebetulan kemarin kan ke Trenggalek. Informasi yang kami dapat, kendala yang dihadapi Bapak Ibu dosen adalah terkait dengan bahasa. Kebetulan bahasa Inggrisnya narasumber ini agak susah katanya ditangkapnya. Walaupun dia sendiri bisa bahasa Indonesia. Jadi artinya adalah materi yang diberikan tidak secara utuhnya bisa tertangkap. Itu aja sebetulnya intinya. Jadi sebenarnya beberapa dosen juga tidak hanya mengikuti kali ini, tapi sudah beberapa kali mengikuti terkait dengan workshop yang penulisan jurnal internasional. Jadi ini sudah mungkin di kita sudah yang ketiga kali mungkin paling tidak. Ketiga kali. Terkait dengan yang penulisan internasional jurnal. Jadi kendalanya memang kemarin saya dapat informasi dari peserta, Pak, bahasa Inggrisnya ini agak beda jadi logatnya, sehingga kita agak susah menangkapnya. Ya oke lah, sebagai catatan nanti kita mencari narasumber yang kira-kira mudah untuk ditangkap bahasa Inggrisnya. Yang selanjutnya, Oke. Berapa banyak jumlah peserta yang turut hadir dalam kegiatan tersebut? Kalau yang resmi peserta kemarin ada 46. 46 itu dari berbagai prodi, dari PGSD ada, dari PAUD ada, dari PBio ada, dari PEMAT ada, kemudian dari PKN ada, dari PI ada, dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga ada, terus dari kelautan ada, dari matematika ada, hampir semua, dari teknik juga ada, dari sains juga ada. Jadi 46, dan yang sebagian hampir 50 sama langsung dikirimkan kembali. Berarti kegiatannya itu dimulai dari kapan nih, Pak? Dimulai tanggal 5. Tanggal 5 ya? Tanggal 5, tanggal 6 itu secara teorisnya. Ini sekarang adalah tinggal bagian mereview, ada 1-2 ini. Ya. Yang terakhir Bapak, harapan setelah diadakan kegiatan tersebut? Harapannya satu, yang jelas adalah dosen bisa mempublikasikan artikelnya di jurnal internasional yang berputasi. Setiap dosen yang kemarin 46, saya bayangkan andaikan 46 itu berhasil, adalah sangat luar biasa. Ya, paling tidak adalah dia sudah bisa mensubmit artikel dari yang sudah kemarin dibuat. Mensubmit sesuai dengan udah barang itu jurnal yang berputasi. Itu paling tidak di situ. Karena kalau dilihat dari yang sudah mengumpulkan saja sudah ada 50%, berarti kalau itu semuanya bisa tersubmit, paling tidak nanti dia akan dapat pembelajaran baru lagi dari reviewer dari setiap jurnal yang mereka tuju. Baik itu apakah yang kemudian diterima atau mungkin di reject dari jurnal itu, pasti akan ada sebuah tanggapan yang justru akan menambah ilmu wawasan baru bagi penulis yang mengirimkan tadi. Baik, saya rasa cukup Bapak. Iya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada salah. Sama-sama, saya juga terima kasih dari LPM berkenan